Halo, ketemu lagi dalam video kali ini. Saya ingin berbagi info mengenai perjanjian kerjasama atau perjanjian kerjasama usaha. Nah, yang saya ingin sharingkan di sini adalah apabila teman-teman ingin memulai suatu usaha atau ingin join kerjasama usaha, itu apa-apa saja yang harus diatur dalam perjanjian kerjasama usaha. Nah, biasanya dalam perjanjian kerjasama usaha itu diatur yang pertama adalah apa yang akan dikerjasamakan. Jual, misalkan dalam franchise menjual kopi gitu ya, atau jual makanan, atau jual baju, atau jual produk apapun itu juga, itu biasanya diatur. Apabila jual baju, jual makanan, minuman, itu diatur. Kerjasama ini akan bergerak dalam bidang penjualan baju dengan merek ini. Kerjasama ini akan menjual makanan dan minuman dengan merek ini, dengan menu-menunya apa saja, itu juga diatur di dalam akta perjanjian kerjasamanya. Nah, di dalam akta perjanjian kerjasama juga diatur mengenai jangka waktu kerjasamanya. Jangka waktunya ini berapa lama, bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, itu bisa diatur ya sesuai kesepakatan teman-teman dengan rekan kerjanya teman-teman. Nah, biasanya juga di dalam perjanjian kerjasama diatur bagaimana tata cara pembagian keuntungan, pembagian apabila terjadi kerugian itu bagaimana pembagiannya, itu juga diatur. Nah, dalam perjanjian kerjasama biasanya ada juga pihak pemberi modal atau investor dan pihak yang memberikan memberikan produknya gitu. Katakanlah saya punya produk ini, kamu invest nilai sekian, kamu bisa jual produk saya dengan jangka waktu berapa lama, itu diatur juga di dalam perjanjian kerjasamanya. Nah, itu harus jelas ya detailnya apa aja. Misalkan katakanlah teman-teman invest dengan nilai 5 juta, itu teman-teman dapat produk apa aja di dalam kerjasama ini gitu. Itu harus diatur juga bagaimana yang jelas, agar tahu objek-objeknya juga tidak menimbulkan kecurangan atau tidak menimbulkan kerugian bagi teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman takut rugi, takut apa, ya itu harus diatur dalam perjanjian kerjasama itu tadi. Nah, di dalam perjanjian kerjasama juga diatur apabila sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama usaha ini berakhir, maka teman-teman sudah tidak boleh menjual produknya si pemilik barang, jasa, dan barang apapun itu ya, tidak boleh menjual gitu. Apabila teman-teman sudah cut, sudah berhenti, selesai masa perjanjian kerjasamanya, maka ya sudah kembali lagi seperti awal, atau bisa dibuatkan adendum perpanjangan atas kerjasama usaha lagi. Nah, apabila terjadi perselisihan, itu juga diatur bagaimana sih apabila nanti si investor dengan si yang pembeli si yang menjalankan usahanya ini, apabila terjadi perselisihan bagaimana cara menyelesaikannya, dibawa ke pengadilan kah, dibawa ke badan arbitrase kah, atau apapun, itu tergantung kesepakatan. Biasanya sih diatur terlebih dahulu untuk musyawarah secara mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak berhasil, itu baru dibawa atau ditempuh dengan jalur hukum. Nah, yang saya tekankan sekali lagi juga, kalau membuat perjanjian kerjasama, saya sarankan untuk dibuatkan akta autentik di hadapan notaris, agar hak-haknya para pihak ini yang menjalankan usahanya bersama-sama ini bisa terfasilitasi dengan baik apabila dibuatkan akta di hadapan notaris ya. Jadi tidak ada pihak yang merasa berat sebelah, tidak ada pihak yang merasa hak dan kewajibannya itu sama-sama rata untuk perjanjian kerjasama usaha ini. Karena kan perjanjian kerjasama usaha kan teman-teman ingin membesarkan suatu usaha dan ingin brand atau apapun yang dijual itu kan tumbuh menjadi besar, dikenal banyak orang atau apapun. Itu juga hal dasarnya yang harus diatur adalah perjanjian kerjasamanya itu bagaimana. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat.